Hai, kembali lagi bersama saya Bukan Ardi di Bingasm Weekly Review. Ya, sudah memasuki penghujung akhir bulan Agustus. Jadi gue sekaligus mau ngucapin di video ini Dirgahayu Indonesia yang ke-78. Bener kan ya Bang? Ya, selamat Hari Merdeka. Dan kali ini gua mau review beans yang tentunya ini salah satu roaster yang dari kampung halaman bapak gua. Iya. Ini roasternya ada di daerah Cirebon. Ya, jadi kalian pasti udah tahu kalau di daerah Cirebon tuh ada yang lagi wangi-wanginya. Salah satu roasternya di sana. Jadi di beberapa bulan sebelumnya tentunya kita sudah pernah review beans dari mereka, yaitu yang Eugenoides. Wah, jadi udah pada makin tahu kan ini roasternya apa? Ya, jadi ini roasternya adalah Ubral Coffee atau Ubral Roastery. Ya, jadi Ubral Roastery ini tentunya dia pada saat ICRC di bulan lalu ya, atau 2 bulan lalu, kok gue jadi lupa. Ya, dia menang Indonesia Coffee Roasting Championship, juara 3. Jadi pada saat dia habis menang itu dia langsung kontak gue, Mas Ardi, gue ada beberapa line up beans yang baru buat di review. Nah, akhirnya mereka kirimin kita 5 varian dengan tentunya packaging yang ini sepertinya packaging baru mereka. Jadi yang pertama line up beansnya itu jadi gue kasih lihat dulu nih, ini packagingnya kayak gini nih ya bahan craft gitu, terus masih pakai stiker dan ada info cardnya di sini di dalam kantungnya. Jadi yang pertama ini itu ada Spakung Kompleks namanya. Spakung Kompleks ini itu dari Semarang, tepatnya di Gunung Telomoyo, Jawa Tengah. Dan ini prosesnya adalah triple natural anaerob dan varietasnya Kartika dan Ateng Super. Dan tentunya ini tasting note-nya sangat menggiurkan. Itu ada leci, black tea, lalu ada red grapes dan red apple. Waduh. Nih, di belakang sini juga ada sedikit ceritanya. Jadi ini private nanolot dan ini tuh ya pokoknya ada sedikit cerita tentang fermentasi kopinya tersebut ataupun dari perkebunannya. Jadi nanti kalau teman-teman beli beans ini tentunya pasti ada beberapa ceritanya di belakang info card ini ya. Jadi gue taruh dulu supaya nggak ketukar. Dan gue penasaran nih, mending sambil kita buka aja. Dari aromanya sih nggak yang terlalu funky ya. Oke, yang kedua ini ada Ijen Supernova. Wah, Ijen Supernova ini dia dari Gunung Ijen tentunya dan dari Jawa Timur. Dan prosesnya ini adalah sebenarnya Supernova ini adalah extended fermentation natural. Dan varietasnya itu adalah Orange Bourbon. Dan untuk tasting note ya, ini juga sama-sama menggiurkan nih. Ini ada mango, lalu ada peach, grape, dan red wine. Waduh, nge-wine cuy. Nah, nih kopi yang kedua. Sekalian kita buka juga. Hap. Tapi dari yang udah extended kayaknya dari aroma roasted beansnya nggak ada yang terlalu aneh-aneh sih. Nah ini yang ketiga. Ini Aceh Takengon Pegasing. Ya, ini adalah beans yang udah bukan lagi ya. Memang dari tahun lalu ini beans yang lagi banyak beredar.
Dan tentunya ini dari Pegasing Takengon Aceh Tengah. Dan ini prosesnya adalah anaerobic natural endothermic cold water dengan varietas Sigara Rutang dan Tipika, dan dia punya testing note hibiscus, red wine, dan strawberry candy. Wah, ini banyak red wine ya. Set, kita buka juga. Tapi kayaknya setelah gue buka 3 ini kayak ada beberapa kemiripan. Lalu yang berikutnya ini ada Mekarwangi Pineapple. Wah, ini Mekarwangi Pineapple tentunya dari Jawa Barat dan prosesnya natural anaerobik dengan proses ateng super proses ya. Prosesnya natural anaerobik, varietasnya ateng super dan Sigara Rutang. Dan untuk testing note-nya, nah ini testing note-nya gokil juga nih. Pineapple, cranberry, raspberry, goji berry, dan kakao nips. Wah, mantap. Kita sambil buka. Gua lagi semangat banget nih buka-bukanya. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir menurut gue sangat penasaran sih, karena ini adalah blackcurrant mandailing. Wah, ini udah jarang banget gue nyobain mandailing. Dan di sini mandailing itu dari North Sumatera dan prosesnya full wash. Dan untuk varietasnya ini adalah mostly Tipika. Dan untuk testing note-nya itu ada green apple, passion fruit, dan blackcurrant. Bah, ini gue penasaran banget sih. Yap. Oke, kita buka lagi. Ya, kayaknya dari beberapa roastingan ada kemiripan, atau mungkin ini karena packagingnya. Tapi gue nggak tahu ini kenapa warnanya dibeda-bedain. Apakah mungkin ada kecenderungan proses atau varietas atau gimana, gue nggak tahu. Tapi mungkin nanti bisa diinformasikan sama Ubral Roastery seperti apa. Kalau misalkan yang hitam tuh mungkin lebih kayak extended, yang ini lebih warna putih itu lebih kayak natural biasa, dan yang coklat ini mungkin lebih yang ke wash atau gimana, kita nggak tahu. Nanti akan diinformasikan sama Ubral. Oke, dan untuk penyeduhannya, kali ini gue menggunakan V60 yang 02. Dan untuk kertas filternya gue pun akan menggunakan kertas filter yang biasa. Dan untuk dosnya itu gue akan pakai di 20 gram dengan air sebanyak 280 ml dengan suhu yang gue set di awal ini itu 93 derajat Celcius dengan grain size di sini 600 mikron di Measure ZM. Jadi 600 mikron itu kurang lebih seperti lebih kasar sedikit daripada gula pasir. Dan untuk jumlah tuangannya kali ini gue cuma pakai 4 kali tuang. Jadi yang pertama itu gue akan pakai di 50 ml, lalu gue diamkan selama mungkin 40 detik. Lalu gue tuangkan lagi sisanya sebanyak 50 ml, lalu didiamkan selama 1 menit 20 detik. Dan gue tuangkan lagi sampai 200 ml dan didiamkan sampai 1 menit 50 detik, dan yang terakhir 280 ml hingga kering. Kurang lebih keringnya itu di 2 menit 50 detik atau di 3 menit. Oke, langsung aja gue siap-siap dulu. Oke, seduhannya sudah selesai dan memang ada beberapa yang sesuai dengan apa yang gue ucapkan tadi pada saat gue brewing. Ada juga yang tidak. Jadi yang beda tuh cuman di sini. Yang beda. Jadi dia drop airnya tuh lebih cepat, di 2 menit 30 dia udah kering airnya. Cuman ya tadi pada saat penyeduhan juga dia memang apa ya, airnya tuh lebih cepat kering aja sih.
gitu. Jadi mungkin harusnya agak lebih halus sedikit mungkin, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Dan sekarang gue akan panggil dulu guest seruputnya siapa. Jadi gue akan panggil siapa? John Stantam ya. Oke, gue akan panggil dia. Lo akan tahu siapa orangnya. Buka topi dong. Ya. Halo Kason, sehat? Sehat dong. Wah. Kalau sakit di rumah sakit. Oh iya, jangan dong, kita harus sehat selalu. Amin. Ya nggak? Harus sehat selalu. Nah, jadi ini kita akan coba beans dari Ubral Roastery. Kebetulan kemarin dia juga habis juara Juara tiga untuk Karena saya ada di roasting. sana, Oh sih. iya betul ya. Iya, betul. Oke, jadi ini ada 5 varian beans yang tentunya itu dia nanti pasti akan, gimana sih bahasa gue? Pokoknya dia pasti akan selalu memasukkan beans-beans yang eksotis dan juga bisa dibilang specialty gitu. Nah ini ada beberapa line up-nya, jadi silakan kita coba aja. Dari kiri, dari kanan? Kiri. Dari kiri. Berarti kidal ya? Iya. Oke, kita coba. Kiri dari lahir. Nah. Ini sih harusnya Ini gue nggak tahu tadi apanya. ya nggak tahu karena nanti aja packagingnya madep depan semua. Tapi ini salah satu yang Ardi kayaknya pengen coba banget sih. Manis. Oke. Manis banget kalian. Yang ini aroma gimana? Menurut Kason lu nih? Aromanya ini nggak terlalu gimana-gimana sih. Ya brown sugar iya. Cuman ada sedikit fruitynya kalau dari aroma. Ada sedikit fruity. Cuman lebih dominan sweetness-nya Iya. dari aroma. Kenapa Lur? Nah, ini. Oke. Yang kedua sih kalau dari aroma, yang tadi gue udah hirup aromanya ini lumayan fruity sih yang ini. Oke. Gitu. Nah, yang ini fruity nih. Yang ini fruity. Oke. Tapi kalau manis, lebih manis yang ini, Di. Lebih manis yang ini? Lebih manis yang ini kalau gue. Tapi buat teman-teman mungkin yang suka fruity, ini juga boleh sih, yang backnya warna putih nih. Beralih ketiga sekarang kali. Beralih ketiga. Kalau udah selesai lebih cepat nggak apa-apa, langsung let's go in aja. Ini mirip-mirip sama yang nomor 1 nih aromanya. Nggak terlalu fruity, ini lebih dominan. Sweet. Oh, tapi ini kayak ada. Ini sih aromanya lebih manis ya. Aromanya lebih manis. Sama ini ada floralnya dikit. Di aftertaste-nya ada floral. Ini juga mirip-mirip. Ya. Ada floralnya di Yes. aftertaste yang ketiga. Kalau yang ini mirip-mirip sama yang pertama, tapi ini lebih clean aftertaste-nya mirip sama yang pertama. Nah, Tapi manisan yang pertama. oke. Nah ini Ardi tuh tadi pas lagi baru buka bagnya ya, Nah, itu kayak ada sedikit aroma, bukan sedikit ya. Ardi menghirup aroma yang kurang lebih semuanya hampir sama nih. Ya mungkin gaya roastingan kali ya. Itu bisa juga nggak sih? bisa. Bisa. Oh, Mesinnya juga apa? Kita nggak ada juga. Ada karakternya gitu di. Ya sama kayak lu warung makan Chinese woknya gitu kan pasti ada ciri khasnya kan. Nggak tahu nih kalau ini. Ini agak lumayan fermented aromanya. Ini padahal tadi drop airnya lebih cepat loh daripada yang semuanya gitu. Lebih cepat 20 detik. Wow. Tapi oke juga sih. Oke. Nggak yang under ataupun watery. Kalau yang kelima tuh aromanya jauh lebih fermented gitu. Tapi tetap gua antara 1 sama 3 sih yang gua demen. Oh iya, ini
Kayaknya kenceng sekali ya. Kenceng. Ini yang suka funky atau kopi yang fruity banget, orang pasti akan pilih ini sih. Ya. Nih kalau gua disuruh pilih antara kelima ini, yang gua favorit yang kita belum tahu nih beansnya apaan. Kalau nggak yang pertama, itu yang ketiga. Karena dari segi sweetnessnya, teksturnya, aromanya juga oke sih. Bisa dibilang favorit gue nih, antara 1 atau 3. Oke. Kalau gua, Sekarang kita buka dulu favoritnya Sony. Tapi kalau dari yang satu ya, itu adalah yang beneran tadi gue pengen coba banget. Karena gue udah jarang banget nyobain kopi tersebut. Jadi yang pertama itu adalah Blackcurrant Mandailing. Lokal. Oke. Jadi Blackcurrant Mandailing ini tuh dia full wash prosesnya, terus juga varietasnya mostly Typica, dan untuk tasting note-nya tuh ada green apple, passion fruit, sama blackcurrant. Cuman passion fruitnya berasa banget sih. Ya itu kopi yang santai dan manis aja. Betul. Gitu. Tapi gue untuk mencoba kopi tersebut ya gue mau gitu, karena ya pertama gue memang udah jarang nyobain yang Mandailing. Terus yang kedua ini ya kopi yang santai dan manis gitu. Ciri khasnya wash. Yap. Oke, dan yang kedua ini adalah Sepakung Kompleks. Nah, Sepakung nih dari Semarang. Mana? Oh, Semarang. Semarang. Ini gue mungkin kalau nggak ada ininya juga gue agak bingung Sepakung dari mana. Jadi dari Semarang, ini prosesnya triple natural anaerob, dan varietasnya Kartika dan Ateng Super, dan tasting note-nya ini yang tadi sangat menggiurkan juga nih. Ada leci, black tea, red grapes, dan red apple. Red grapes-nya berasa matinya sih. Ini enaknya. Ini juga enaknya. Terus yang ini, nah yang ini adalah Aceh Takengon Pegasing. Oke. Nah, jadi ini beans yang sudah banyak beredar lah. Betul. Tentunya ini makanya gue bilang tadi kayak permen banget, kalau nggak salah yang ini ya, yang kayak permen banget. Apa yang ini? Dari ini. aroma ya? Ya. Jadi ini prosesnya anaerobic natural endothermic cold water, varietasnya Sigarutang Typica, dan tasting note-nya hibiscus, red wine, dan strawberry candy. Ini sih udah aman. Terus yang ini, nah ini yang Ardi bilang, ini drawdown-nya kecepatan. Ini namanya Ijen Supernova. Jadi ini ya inoculation extended fermentation natural prosesnya. Varietasnya orange bourbon, dan untuk tasting note-nya itu mango, peach, grape, dan red wine. Wah. Mungkin tadi kalau flow waternya nggak terlalu cepet, mungkin bakal jauh lebih ini lagi. Habis ini kita coba lagi kali ya? Boleh. Jadi Habis ini kita coba lagi. Jadi mungkin kalau buat yang Ijen ini grain size-nya akan gue halusin sedikit dari yang tadi. Jadi mungkin kalau di sini di sekitar 550 mikron. Jadi ya mendekati gula pasir lah gitu. Karena kalau ini kan istilahnya udah lebih kasar sedikit daripada gula pasir. Wah. Ijen. Nah terus yang terakhir. Nah yang terakhir itu adalah Mekarwangi Pineapple. Ya Mekarwangi dari Jawa Barat. Prosesnya natural anaerobic, varietasnya Ateng Super dan Sigarutang. Tasting note-nya pineapple, cranberry, raspberry, goji berry, dan kakao nips. Oh ya ini beneran fruity semua sih. Jadi intensitas fruitynya high. Tapi dia mulai turun suhunya, yang ini udah lumayan lebih nyaman dibanding tadi pas panasnya sih. Oh kalau yang pas panas tadi mungkin agak lebih punch gitu ya? Ya, kalau itu agak lebih curtain down, jadi lebih acceptable lagi, lebih kalem. Walaupun tetap fruity, tapi lebih, kalau gue pribadi lebih nyaman ketika suhunya udah mulai turun. Oke, nice. Ini kopi semuanya enak-enak, dan menurut Ardi juga sangat mudah untuk diseduh ya. Cuma kecuali yang ini mungkin grain size-nya harus agak lebih dihalusin lagi. Overall buat yang ini semua aman, dan tentunya kalau misalkan teman-teman mau naikin intensitas ya tinggal ubah grain size-nya aja agak lebih halus sedikit. Karena menurut Ardi ini intensitasnya udah oke semua sih. Gitu. Cuman yang ini aja nih kurang intensitasnya ya. Gitu.
gitu. Oke, ada tambahan lagi Kak Son? Cukup sih, paling bawain anak-anak aja di bawah Oh buat iya, ngopi. boleh. Ke bawah ya. Boleh. Ini empat-empatnya aja nggak apa-apa. Oh 4, iya, Yang empat karena aja, yang ini buat Ardi aja. oh iya, ya udah. Oke, Thank you. terima kasih. Thank you. Sama-sama. Wah, dia mau lanjut syuting lagi karena dia harus melanjutkan film Transporter 4. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah review dari beans Uberal Roastery, dan ini beansnya enak-enak dan mudah diseduh juga. Dan nantikan beans yang enak-enak ini di Uberal Roastery. Dan jangan lupa untuk check out di website Beangasm dan follow Instagramnya beangasm.id juga. Lalu subscribe channelnya Beangasm Official juga. Dan sampai jumpa minggu depan. See you guys.